Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laras Fadila NPM 2201010057. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum taklifi dan hukum wadai serta kedudukan dan fungsi hukum taklifi. Apa sih pengertian dari hukum taklifi dan hukum wadai? Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut mukallaf balik dan berakal sehat untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kedudukan dan fungsi hukum taklifi menempati posisi yang utama dalam ajaran Islam karena hukum taklifi membahas sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis dari segi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang wajib dikerjakan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang harus ditinggalkan, serta berbentuk pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang pertama ada al-ijab, yaitu tuntunan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan, tidak boleh dilarang, ditinggalkan karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Bentuk hukumannya dari al-ijab ialah wajib, fardu, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala, tetapi apabila ditinggalkan pelakunya dianggap dosa dan akan mendapatkan hukuman. Contohnya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah seorang muslim, membangun masjid, rumah sakit, jalan dan jembatan jika masyarakat membutuhkannya. Yang kedua adalah an-nab, yaitu tuntunan dan syariat untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Contohnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiring sholat fardu. Yang ketiga ada al-karaha, yaitu sesuatu yang dituntun syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Hukuman al-karaha disebut makruh. Contohnya memakan makanan berbau seperti pete ketika akan bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah al-tahrim, yaitu tuntunan syar'i untuk tidak mengerjakan sesuatu dengan tuntunan yang pasti. Bentuk dari hukum al-tahrim adalah haram, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan dianggap berdosa, tetapi apabila ditinggalkan pelakunya akan mendapatkan pahala. Contohnya meminum minuman keras yang memabukkan. Yang kelima ada hukum al-ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Bentuk hukum al-ibadah ialah mubah, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Contohnya memakan berbagai jenis makanan halal seperti nasi, sayur, sayuran, dan buah-buahan. Bentuk hukum wadai adalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani atau penghalang, batal, fasis, azimah, dan rusan dalam hukum Islam. Yang pertama ada sebab. Sebab menurut istilah syarah, sebab suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Yang kedua adalah syarat, ialah suatu yang dijadikan syar'i hukum Islam sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, tidak sah pelaksanaannya suatu perintah syar'i dengan adanya syarat tersebut. Yang ketiga ada mani, penghalang. Mani adalah suatu keadaan atau peristiwa yang diterapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Yang keempat ada azimah dan ruksan. Azimah ialah peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli dan tersurat pada nas Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah ruksah, ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus. Baik, itulah materi yang saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.